Babad Giyanti karya Raden Ngabeni Yasadipura I, episode ke-79. Sang Raja Kabanaran berangkat ke Pagelen dan Kedu untuk membantu Pangeran Purubaya. Pertempuran di Banyudana telah usai. Waktu itu tinggal Pangeran Mangkunagara sendiri yang masih berada di medan perang. Hanya para mantri dalam yang masih mengikutinya. Para prajurit sudah banyak yang lari ngacir berhamburan tanpa peraturan. Pasukan yang lari dari utara saling tunjang berlarian menyusul tuannya. Yang dari sayap kiri jempalian seperti awan dihembus angin. Sang Raja Kabanaran berhenti di Piji menata pasukan yang tercerai-berai. Juga menunggu sang putra Pangeran Mangkunagara. Sesudah beberapa lama sang putra datang, turun dari kuda dan menghaturkan bendera yang dibuang pasukan Kabanaran. Para bupati penilik bendera dan tambur merasa malu. Pangeran Mangkunagara tertawa terbahak-bahak karena ulah para prajurit yang mengira dikejar musuh. Sudah telanjur lari jumpalitan, musuh tak datang. Setelah semua tenang, para punggawa kembali berunding. Sang Raja berkata kepada Pangeran Mangkunagara, "Anakku, engkau berjagalah di sini mengawasi tanah Pajang. Aku akan melihat pamanmu Pangeran Arya Purubaya dan Mangkukusumo yang baru saja memberi kabar bahwa mereka terdesak di Pagelen. Adapun si Jogo Ulatan di Kedu bila dirambah musuh, para bupatimu kirimlah ke sana. Pamanmu Adipati Suryonagara, Mandoraka dan Wirodigda dan Bupati Kedu tetaplah di Kabanaran beserta para kliwon dan mantrinya. Jangan berubah tempat tinggalnya. Adapun si gubernur ini kalau akan menyerang Mataram, ganggulah dia dari belakang saja. Nanti aku akan menghadapi di depan. Dinda Singosari juga bergabung denganmu menjaga Pajang. Kanda Puger, engkau pulanglah ke Sukowati. Bupati Monconegoro bawalah semua. Si Adipati Suronoto dari pesisir pulangkan. Perkuatlah Pati, Kudus, Juwana, Lasem, dan Tuban. Jayadirja dan Ronggo, engkau buntutilah pasukan Madura dan Bupati Semarang di utara Kali Pepe. Seranglah dari belakang kalau barisan Kumpeni maju. Dari depan Mangkunagara yang memukul, lalu diserang lagi dari belakang sekadarnya saja. Tidak lama perjalananku sudah menyeberang ke barat Sungai Proko." Habis sabda sang raja, semua menyatakan sanggup. Bersamaan mereka berangkat. Sang raja menuju Mataram, Pangeran Mangkunagara bergeser ke Brambang. Adipati Puger segera ke utara beserta pasukannya menuju ke pesisir. Ronggo dan Jayadirja memutar ke barat lalu menggelar barisan di Langkap. Lalu lanjut ke Tingkir dan Salatiga. Wilayah sekitar Boyolali sudah tunduk. Sementara itu Gubernur Hondop bersama pasukan maju ke Piji untuk memukul Mataram. Di Cabung mereka berbaris. Sang Raja Surakarta pergi dari kota turun ke Piji menemui Gubernur Hondop. Kedatangan sang raja disambut dengan hormat oleh pasukan Kumpeni dan pasukan Madura. Gubernur Hondop keluar dari pondokan dan bertemu di barisan dengan sang raja. Sang raja turun dari kuda lalu saling memberi hormat. Sang raja dipersilahkan ke pondokan gubernur. Setelah duduk nyaman, para panji Madura sungkem kepada sang raja. Sang raja berkata, "Bapak Hohendorf, Paman Buminoto saya percayakan kepada Kumpeni sekarang. Didampingi 2 bupati sebagai pengganti 3 bupati yang ditawan musuh. Tumenggung Wiraguna, Mangkupraja, dan yang ketiga Notoyuda. Bupati Panumping dan Bupati Bumi sudah diganti. Adapun namanya yang baru sama saja dengan nama bupati lama.
Hanya seorang bupati di Bumijo yang belum ada penggantinya. Saya belum mendapat orang yang tepat yang bisa menggantikannya. Gubernur berkata pelan. Baiklah, Paduka, sabar saja. Saya juga mencari Wedono untuk orang Bumijo. Orang yang lebih baik, yang berani dan tangguh dalam perang. Sang Raja berkata, dan lagi Bapak, si Paman Adipati Buminoto itu mempunyai pesan. Kalau dia mendapat kesepakatan dari para bupati musuh. Kalau Bapak memerintahkan barisannya ke Tembelang, Pokak, dan Gundang, katanya musuh akan tunduk kepada Pangeran Buminoto. Gubernur berkata pelan. Soal itu gampang, Paduka. Asal sungguh-sungguh kesanggupannya. Mustahil kurang jalan. Sang Raja diam tak berkata lagi. Dalam hati agak malu menyampaikan pesan sang Paman Buminoto yang sudah terkenal banyak omong tapi tak pernah terwujud. Gubernur berkata agak keras. Sekarang Paduka yang harus dipikirkan segera mengumpulkan orang desa. Agar segera ada yang menjaga kalau pasukan Kumbeni dan Madura datang. Kumpulkan yang bisa menjadi prajurit. Pangeran Buminoto bersikeras dengan kesanggupannya, gegabah tanpa berpikir, pembesar yang sedikit kemampuan tapi terlalu banyak yang diucapkan. Sang Raja lalu pergi dari Piji. Gubernur memberi hormat dan memberi pengawalan prajurit Belanda sejumlah 25 Dragonder dengan 4 ofisir, dipimpin Mayor Sakeber. Sang Raja sampai di Jabung pukul 10, lalu beristirahat untuk makan. Setelah setengah 4 kembali ke Surakarta. Mayor Sakeber tak ketinggalan ikut mengantar ke dalam istana. Sudah masuk ke istana Sang Raja. Ganti cerita. Sang Raja Kabanaran sampai di desa Kamalon. Lalu memberi perintah kepada pasukan untuk berangkat dahulu menyeberang ke Kulon Progo. Di sana pasukan disuruh menunggu kedatangan Sang Raja. Setelah pasukan berangkat, Sang Raja melakukan perjalanan dengan menyamar bersama 10 orang berkuda. Pada malam hari berhenti di Sribit, bersiap melakukan penyamaran untuk menanam syarat. Sang Raja membawa bubuk arang dan secarik kertas yang telah diberi tulisan. Sesampai di sebelah barat Piji, di tengah sungai, syarat tadi ditanam. Lalu Sang Raja salat 12 rakaat. Kedua abdi heran melihatnya. Setelah selesai, Sang Raja kembali ke barat, tepat ketika fajar menyingsing. Tanpa berhenti di Kabanaran, Sang Raja terus ke Kulon Progo menyusul pasukan yang berangkat dulu. Sesampai di Kulon Progo, Sang Raja bermarkas di Brosot bersama pasukannya. Selang 3 hari sejak ditanam syarat oleh Sang Raja, barisan Piji tertimpa bencana. Banyak yang sakit di sore hari, mati di pagi hari. Sakit pagi, sorenya mati. Pasukan Madura dan pasukan Kumbeni tidak ada yang terlewat, ikut sakit panastis. Mayor Kengser sakit sehari lalu mati. Gubernur menderita sakit parah selama 7 hari, tetapi tidak mati. Malah sampai setengah bulan tetap hidup. Memang belum saatnya mati walau napasnya sempat tersengal-sengal. Prajurit Kumbeni yang mati ada 30 Dragonder, 25 Serdadu Darat, dan 50 Kumbeni Islam. Orang Madura yang mati ada 400, tetapi yang sakit masih banyak. Setiap malam terdengar rintian yang mengerikan. Gubernur pamit pulang ke Semarang dengan digotong dengan ancak dan diselimuti kain dan dipikul orang desa. Ada prajurit Madura datang 2000 untuk membantu dengan pemimpin pasukan Ngabei kuda perang langit dan Demang kuda perang rupak. Gubernur tadi ketika berangkat meninggalkan perintah agar Mayor Sakeber dan Mayor Kop maju. Yang ditunjuk sebagai panglima pasukan Jawa adalah Pangeran Adipati Buminoto Surakarta.
Adapun para tumenggungnya adalah Raden Tumenggung Wirodikta, Tumenggung Mangkuyuda, Tumenggung Rajaniti, dan Tumenggung Surajenggala. Sudah berangkat dari Piji, sangat banyak senjatanya. Prajurit Madura sekarang bertambah 2.000. Sesampai di Pokak, pasukan membuat markas di Melese dengan membuat benteng sementara. Sudah mendingan yang sakit, tetapi musuh selalu datang mengganggu di pagi dan petang.